Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat kita semua. Kali ini kita akan diskusi dan membicarakan satu teknik, prosedur, tindakan intervensi yang pasti akan kita sering hadapi dan kita akan lakukan kalau kita betul-betul nanti masuk dalam dunia intervensi nyeri. Dunia yang saat ini sedang di anestesia, banyak yang ingin belajar tentang intervensi nyeri. Nama prosedurnya kita biasa menyebutnya di beberapa referensi dikatakan sebagai blok ganglion impar. Ya, apa itu ganglion impar? Nanti kita akan diskusikan satu persatu. Kita mulai dari definisi. Jadi ganglion impar ini adalah satu ganglion yang membawa serabut-serabut simpatis ya pada akhir perjalanannya dari kranial ke kaudal, yaitu dia memang terletaknya di depan dari sakrum atau koksik biasanya ya, di depan koksik dan sakrum. Dia merupakan kumpulan-kumpulan sel saraf, jadi yang menerima sensasi dari beberapa organ-organ yang biasanya dipersarapi oleh serabut saraf simpatis ini. Mana saja? Dari perineum misalkan, lalu dari rektum, dari kemudian uretra, anus, vulva, dan sepertiga distal dari vagina. Dia merupakan sebuah ganglion tunggal, ya, ujung kaudal dari dua jalur simpatis. Dari kanan kiri itu dari lumbal dia berjalan begitu sampai kemudian di depan dari koksis. Ya. Ganglion impar ini terletak di ruang retroperitoneal, ya, di depan dari sacrococcygeal junction. Jadi antara sakrum dan koksik itu ada namanya sacrococcygeal junction. Biasanya ganglion ini terletak di situ. Kalau kita bicara ganglion impar, tentunya beberapa indikasi atau beberapa informasi perlu kita pahami dulu. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang nyeri yang berasal dari organ-organ visceral, itu biasanya memang dipersarapi oleh saraf-saraf simpatis. Ya. Jadi nyeri perineum misalkan, itu merupakan nyeri yang sulit diobati. Bagaimana caranya? Begitu. Karena itu perlu ada blok yang bersifat visceral block juga, dan salah satunya adalah tindakan dari simpatis ganglion di ganglion impar ini. Diperkenalkan tindakan ini cukup lama sebenarnya, sudah dikenalkan ya oleh Plancarte ya tahun 1990 ya. Untuk indikasi yang pertama adalah untuk neuralgia di daerah perineum pada nyeri panggul, dan sekarang banyak sekali dikerjakan untuk berbagai macam nyeri di daerah-daerah di sekitar perianal atau di sekitar pelvis bagian bawah ya, seperti coccygodynia atau coccydynia, nyeri di koksik. Jadi ada yang nyeri luar biasa di koksik, itu juga bisa dikerjakan blok anti nyeri atau intervensi nyeri dengan ganglion impar ini. Baik, sekarang kita belajar apa itu ganglion simpatis ya. Kalau kita mau belajar ganglion impar, kita akan belajar sympathetic chain ya, sympathetic chains ya. Kalau di kornu posterior itu mengandung serabut-serabut saraf sensorik, sedangkan anterior banyak mengandung serabut-serabut saraf motorik gitu. Maka simpatis ini berasal dari intermediate kornu ya. Intermediate kornu itu memasuki rangkaian sympathetic chain, itu kita menyebutnya sebagai preganglion neuron ya. Preganglion neuron ini lalu dinamakan selanjutnya menjadi white communicating ramus atau rami communicating yang putih ya, atau white communicating rami. Dia kemudian akan masuk ke ganglion yang di sebelah atau di paravertebral itu ya, dia bisa naik ke atas atau turun ke bawah, lalu menjadi rangkaian-rangkaian ganglion simpatis di atas dan di bawahnya. Sedangkan ada istilah kelanjutannya dari ganglion itu, setelah sinap di ganglion dia melanjutkan diri menjadi rami gray atau gray communicating ramus. Dia berjalan sampai ke nervus spinalis bersama-sama dan kemudian menerima serabut saraf sensorik yang bersifat somatis. Jadi kenapa kemudian kita bisa mengerti area somatis kalau nyerinya juga lama, sudah berlangsung lama,
dia juga pasti melibatkan simpatis. Sedangkan wide communicating rami, dia bertanggung jawab terhadap inervasi sel-sel atau inervasi organ-organ visceral. Disinilah kemudian kita berpikir kenapa kok simpatis bisa kita intervensi sehingga nyerinya bisa berkurang. Untuk jalur yang simpatis dari nervus spinalis kita bisa blok, sedangkan yang wide rami juga kita bisa blok untuk inervasi atau memblok nyeri yang berasal dari visceral organ. Kira-kira begitu penjelasannya. Sympathetic block, ya, ganglion impar ini merupakan bagian dari sympathetic block. Ya, banyak sebenarnya sympathetic block, tapi fokus kita kali ini bicara tentang sympathetic block pada ganglion impar. Ya. Jadi melibatkan sympathetic chain tadi gambarnya, dan dia mencegah transmisi impuls nyeri yang berasal dari target organ, itu menuju ke otak. Jadi kalau dari somatik, kalau dia berasal dari misalkan di tangan begitu ya, itu kan yang mempersarapi kan nervus spinalis. Kalau di tangannya dari cervical atau dari torakal begitu, dia pasti melibatkan nervus simpatis juga. Ya, tadi kita bahasnya berdasarkan dari gray rami communicant. Sedangkan yang organ visceral itu berasal dari wide rami communicant. Kalau kita melakukan blok simpatis biasanya lumayan baik ya. Durasinya cukup bermanfaat buat pasien ya. Apalagi kalau kasus-kasusnya keganasan, dia bisa berlangsung 3 bulan sampai 24 bulan atau 2 tahun. Saya kira cukup membantu buat pasien. Pertama, mengurangi obat-obatan yang selama ini diminum yang biasanya dosisnya sudah sangat tinggi. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya. Kalau dalam 3 bulan sampai 24 bulan itu dia bisa pain free atau minimal nyerinya berkurang, itu banyak sekali yang mungkin bisa dikerjakan oleh pasien dalam hidupnya sebelum misalkan kalau kasusnya kanker dia menemui ajalnya, kira-kira begitu. Ini gambaran juga skematis, jadi bisa membayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau di kanan kiri dari korpus vertebrae di bagian anterior itu, ini ya ada istilah rami-rami communicant ya, atau ganglion-ganglionnya. Kemudian menjadi satu di bagian bawah itu di daerah koksik atau transsacrocoxial koksik itu. Jadi ada transsacrocoxial itu disebut ganglion impar yang menjadi satu ya. Kanan kiri makin lama makin ke depan dan menjadi satu namanya ganglion impar. Target inilah yang kemudian kita ingin capai. Dulu biasanya kalau mau ngerjakan ini ngerjakannya dengan cara dirusak sakrum atau koksiknya, dioperasi, dibuka lalu kemudian diblok. Sekarang dengan tindakan intervensi nyeri dengan beberapa teknik ya nanti disampaikan pada diskusi slide-slide selanjutnya. Kalau kita bahas tentang tempat ya, ini berkaitan dengan tingkat keberhasilan. Kalau kita pas menyuntikkan jarum kita dekat dengan ganglion impar, maka angka keberhasilan jauh lebih tinggi. Maka kemudian kita harus mengetahui di mana letak ganglion impar yang paling pas itu. Karena tingkat keberhasilan dari blok ganglion impar bergantung pada variabilitas anatomis dari lokasi ganglion. Ada yang kadang-kadang ada tempatnya di koksik, di sakrum keempat, di sakrum ketiga, ada yang di atas. Tapi yang paling sering adalah di anterior dari sacrococcygeal junction ya, sampai ke koksik. Ada juga ganglion imparnya sampai bawah, sampai di koksik. Nah, kadang-kadang volume menentukan. Jadi volume obat yang kita berikan itu menentukan juga. Biasanya kalau kita kerjakan dengan neurolitik misalkan, itu harus dipastikan bahwa tempatnya ini jarum kita sudah pas dengan diagnostik blok dengan lokal anestesi dulu. Kalau dengan lokal anestesi ternyata target yang kita kejar itu berkurang nyerinya, maka oh betul nih area sini yang pas, berarti kemudian kita baru bisa lakukan dengan neurolisis. Ya, jadi bisa kita bayangkan ini beberapa topografi rekomendasi yang dibuat ya, publikasi tahun 2004 sampai sekarang ini dipakai ya. Biasanya yang paling sering memang di koksik ya. Ini koksik itu menempati kira-kira yang 26% itu di koksik 1 ya. Jadi kalau jarum kita itu masuk di transsacrococcygeal, maka koksik 1 pasti kena gitu. Tapi ada juga yang dia letaknya di atas gitu, ganglion impar letaknya di sakrum.
Nah, itu kita butuh volume lebih besar lagi agar volume kita bisa naik ke atas dan mencapai target dari gangguan impar. Tetapi rata-rata yang paling banyak adalah di area koksik 1. Ya, kita bisa lihat topografinya itu 18% kalau betul-betul di transokoksial, lalu kemudian sampai ke dekat perbatasan dari koksik 2 sampai 26% probabilitasnya. Jadi cukup besar. 18 tambah 26 hampir berapa itu? Hampir 70-80%. Ya, jadi kalau kita kerjakan jadi transakoksial, ini keberhasilan cukup tinggi. Hanya mengerjakan transakoksial itu memiliki kesulitan yang cukup tinggi karena tulang dari sakrum kadang-kadang masih sangat keras, sehingga untuk menembus sendi dari sakrum dan koksik ini luar biasa kerasnya, sehingga kadang-kadang beberapa operator itu mensiasatinya dengan menginjeksikannya di koksik, jadi transkoksik, nggak di transakoksial, sekurang-kurangnya di koksik 1. Jadi koksik 1 yang dikejar harapannya 26-20% itu bisa terkena. Begitu kira-kira. Ini beberapa teknik yang bisa dikerjakan ya. Ini tadi gambarannya, maaf, gambarannya ada sacrococcygeal junction itu adalah dari sakrum 45 sampai ke koksik ya, ini koksiknya ya. Itu ada sendinya. Biasanya kerasnya di sini nih, kerasnya di sacrococcygeal junction. Ada juga teknik yang menggunakannya transkoksik. Jadi karena koksik itu di tulang rawan, jadi memasukkannya lebih gampang. Hati-hati ketika masuk, kita akan berhadapan dengan organ rektum ya. Jarum kita akan masuk terlalu dalam, lalu kemudian kita tarik lagi, padahal sebenarnya ujungnya sudah masuk ke rektum, dan di situ kita tahu ada tempat yang kotor ya, tempat yang sangat infeksi, sehingga kalau kemudian jarum itu balik lagi ke track yang kita buat, mungkin bisa jadi disnya akan menjadi infeksi dan sebagainya. Ini hati-hati ya. Ya, karena kita berhadapan dengan organ yang kotor di sini. Hati-hati untuk pengerjaannya. Indikasinya biasanya yang paling banyak adalah nyeri perineum. Apakah nyeri perineum yang bersifat primer maupun nyeri perineum yang bersifat sekunder ya. Indikasi utama untuk blok ganglion impar biasanya karena nyeri simpatetik area visceral. Ya, area visceral itu mana saja? Ya, area rektum misalkan, tadi depannya ada rektum ya. Lalu kemudian perineum sendiri ya, somatisnya juga bisa kena ya. Ya. Dan nyeri-nyeri yang lain misalkan karena kadang-kadang bladder ya, karena di uretranya sakit gitu ya, karena nyeri, kalau kencing saya sakit sekali dok, nggak ada penyebabnya, diperiksa uretranya bagus segala macam tapi sakit. Saya pernah mengerjakan ini dan hasilnya cukup signifikan ya, membantu pasien agar nyerinya kemudian ketika BAK itu berkurang nyerinya, menggunakan obatnya jadi minimal, paracetamol saja sudah ngatasi. Jadi kasus ini sering saya kerjakan untuk kasus-kasus biasanya CA recti ya. Teman-teman digestif biasanya mengusulkan ke kami untuk tindakan ini untuk mengurangi kebutuhan opioid yang biasanya kesulitan juga ya. Apalagi era BPJS begini dibatasi cuma 2 minggu, pasiennya harus bolak-balik datang, dibantu dengan tindakan ini lumayan menolong pasien dan kualitas hidup pasiennya cukup baik. Keuntungannya dia selektif ya, selektif simpatetik pada area visceral di daerah perineum itu. Biasanya kalau kita kerjakan, yang paling sering kalau kita belum ngerti dulu kerjakan epidural. Epidural kesulitannya one shot misalkan, ya nanti setelah pulang ya sakit lagi. Dipasang kateter, perawatannya di rumah juga sulit. Sehingga ini merupakan pilihan untuk area-area nyeri perineum cukup baik kalau kita lakukan tindakan blok ganglion impar. Ya. Beberapa, tadi saya bilang kalau misalkan ada risiko neuritis ya, kalau biasanya kita gunakannya neurolisis ya. Biasanya kita gunakannya alkohol kalau di Malang nih. Kalau di Rumah Sakit Saiful Anwar gitu kita mengerjakannya dengan teknik chemical neurolisis dengan alkohol.
Chemical neurolisis itu biasanya di Indonesia dikerjakan dengan dua agen ya, neurolisis dengan alkohol atau neurolisis dengan fenol. Dua zat ini yang kemudian bisa kita jadikan modalitas kita. Ya. Nyeri perineum itu ada nyeri perineum sendiri ya, ada distal rectum, anus, ya, uretra tadi, vulva, vagina juga pernah kita kerjakan ya, nyeri di CA di vagina, kemudian kita kerjakan, alhamdulillah pasiennya juga membaik pada saat itu untuk nyerinya dan kualitas hidupnya meningkat. Ya. Kalau sekunder ini banyak ya, ada neuralgia sakrum, kanker yang menjalar ke perineum, pasca operasi, ya, malformasi korda spinalis bisa juga ya, protrusi vagina, failed back surgery syndrome kadang-kadang juga bisa, tapi saya belum ketemu kalau failed back surgery syndrome ini. Ablasi testikular, hiperhidrosis dan sebagainya. Ini kalau terkait dengan simpatetik block ya. Kontraindikasi hampir sama dengan beberapa tindakan-tindakan yang lain ya. Ada infeksi lokal, di daerah lokal tuh infeksi, misalkan orangnya dekubitus ya karena lama berbaring, ada ulkus dekubitusnya, ada gangguan koagulopati atau anatominya terganggu. Nggak ketemu koksiknya gitu, kok susah nih. Gitu ya, akhirnya kita susah juga untuk melakukan ini dan resikonya lebih besar, maka kemudian kita masukkan dalam kontraindikasi tindakan ganglion impar. Teknik, ada teknik yang cukup terkenal ya atau cukup sering digunakan. Biasanya yang paling direkomendasikan adalah teknik WEM. Jadi ada teknik, ada 3 lah kita menyebutnya ya. Ada teknik WEM ya, sacrococcygeal junction, itu yang antara sakrum S5 ya sampai di koksik, itu gambar jarum yang pertama di atas. Lalu ada transkoksik ya, di sendi koksik 1, first ya, koksik 1 gitu ya, atau foyer 2, second foyer, atau tindakan Plancarte atau nebab ya. Ini teknik yang ketiga dengan kreasi dari Dr. Nebab ini membuat curve needle, atau Plancarte juga membentuk ini, membentuk jarum yang kira-kira diposisikan masuk lewat bawah dari koksik kemudian dinaikkan ke atas. Jadi kita lihat bahwa disitulah letak dari ganglion impar ya. Targetnya kita kejar dengan teknik-teknik ini. Tapi yang paling sering dikerjakan adalah teknik WEM atau teknik Foyer yang pertama. Ada juga teknik yang lain. Kalau tadi mungkin kita bisa ngerjakannya teknik fluoroskopi ya, yang tadi itu. Ini dengan CT guide ya, CT scan untuk blok neurolitik. Saya belum pernah mengerjakannya, tapi ini memungkinkan untuk dikerjakan karena lebih terlihat. Tapi pasti cost-nya juga akan jauh lebih banyak ya. Persiapannya biasanya harus ada penjelasan atau informed consent tentang risiko dan keuntungan. Ini biasa ya, kita harus kerjakan, jangan lupa. Termasuk kita sebagai dokter anestesi ya, kita berpikir yang pertama patient safety. Kita pastikan pasiennya tidak menggunakan obat-obat antikoagulan ya, pengencer darah. Pemeriksaan fisik sebelum kita kerjakan, jadi jangan cuma terima konsulan telepon lalu kemudian oke, besok kita kerjakan. Pastikan kita periksa pasiennya, bagaimana struktur yang mau kita intervensi itu, koksiknya, sakrumnya kita periksa ya. Lalu kemudian pasiennya mungkin membutuhkan sedasi ya, mild sedasi atau light sedasi untuk menyamankan pasien saat tindakan. Bisa ditambahkan fentanyl saat infiltrasi karena tembus di koksik atau transsacrococcygeal buat pasien ya cukup membuat tidak nyaman atau sakit. Mungkin kita bisa bantu dengan obat-obatan analgesik selama tindakan. Jangan lupa pasiennya harus terpasang IV line ya untuk kasus-kasus yang simpatetik begini ya. Persiapannya nih sama seperti tindakan yang lain, jarum yang nomor 22 ya, spinal needle yang cukup besar sehingga bisa menembus. Kalau yang 25 nggak kuat untuk menembus ya. Kalau kita menggunakan siring kita gunakan juga. Obat-obat yang bisa digunakan anestesi lokal jelas. Lalu water soluble, jadi misalnya bisa pakai NS, dan agen neurolitiknya bisa fenol atau bisa alkohol ya. Kalau kita punya RF, bisa juga kita siapkan alat RF-nya, jarumnya kita siapkan, dan radiofrekuensi generatornya juga kita siapkan. Ini beberapa persiapan kalau kita ingin mengerjakan. Tetapi tindakan-tindakan kita ini
Pertama kali untuk memastikan bahwa tindakan kita ini memang memberi manfaat, pastikan dengan diagnostik blok dulu dengan lokal anestesi. Ya. Masukkan kira-kira 3-5 cc lokal anestesi, dimasukkan ke area ganglion impar itu kalau sudah tembus, lalu kemudian kita tunggu. Kalau lokal anestesinya dilukai, cepat, per 1 menit sampai 5 menit sudah berkurang nyerinya. Kalau memang nyerinya berkurang, bisa dilanjutkan hari itu atau besoknya. Tapi biasanya kita mensiasatinya karena di pasien BPJS, ya kita tunggu aja di situ 5 menit, pasiennya berkurang, kemudian kita berikan alkohol. Ya. Volumenya mungkin bisa kita pertimbangkan 7 sampai 10 cc ya alkoholnya. Setelah diberikan lokal anestesi. Istilah yang biasa kita kerjakan, ini yang paling sering adalah dengan needle transdiskal ya. Jadi transdiskal itu bisa transdiskal dari koksik atau transsacrocoxigeal yang tadi kita bahas ya. Intinya adalah pada saat melakukan tindakan fluoroskopi, kita harus pastikan bahwa jarumnya memang sudah di depan dari koksik ya. Kalau kita dengan lateral view ya, seperti gambar ini, gambaran skematisnya, jarumnya sudah di depan dari koksik atau transsacrocoxigeal tadi. Baru kemudian kita berikan agent atau diberikan kontras, lalu kemudian ada gambaran kontras yang menyebar ke atas dan ke bawah seperti cacing begitu, dan kemudian ini bisa kita lanjutkan dengan tindakan blok diagnostiknya. Ini pastikan dengan ada 2 teknik ya, teknik landmark seperti biasa ya, palpasi sacrococcygeal junction ya, atau dengan lihat gambaran AP view dari sacrococcygealnya, bisa terlihat tuh ada gambarannya sebelah kanan. Nah, itu kita pastikan, dan pastikan jarum kita itu berada di tengah, jangan di sampingnya, karena terkadang kita hanya memperhatikan lateral view-nya, tapi sebenarnya jarumnya itu lewat sampingnya, bukan lewat tengahnya. Jadi pastikan kasih tanda bahwa insersi kita di tengah-tengah dari disk yang ingin kita capai. Ya. Tandai dengan pulpen atau dengan apa ya, dengan penanda spidol begitu. Oh, ini titik tengahnya di sini, lewat AP yang ditunjuk oleh jari tadi. Oh, sini titik tengahnya. Lalu baru kemudian kita insersikan jarumnya. Pastikan ini, lalu diinsersikan jarumnya, lalu kita posisikan dengan lateral view ya, seperti gambaran yang sebelah kiri ini. Lateral view, jarum dimasukkan ya, ini arahkan jarum tegak lurus dari kulit. Kita lihat step demi step, jangan langsung dimasukkan, ditembuskan. Step demi step, lihat nih. Step pertama, lihat transsacrococcygeal masuk betul di diskusnya, lalu kemudian pelan-pelan sampai menembus fascia dari koksik di anteriornya. Setelah memang sudah menembus, rasanya sudah tembus, sudah lewat dari, kita masukkan kira-kira setengah sampai 2 cc kontras ya. Kadang-kadang setengah sampai 1 cc cukup ya, nggak sampai 2 cc. Konfirmasi jarum sudah di depan ya. Dengan ini, lihat nih, gambaran yang sebelah kiri ini jarum yang belum ada kontrasnya ya. Dia berada di tengah-tengah ya, relatif di tengah-tengah dari transsacrococcygeal, di midline-nya. Lalu kemudian kita berikan kontras dari AP-nya, terlihat gambaran kontrasnya menyebar ke kanan ke kiri. Lalu lateralnya juga kita lihat tipnya sudah di depan dari koksik dan terlihat ada gambaran cacing di depan dari koksik itu. Ini kira-kira gambaran dari lateral view, AP view, dan yang tanpa kontras. Ini kita ulang sama jarumnya, needle-nya di depan dari persis di belakang dari diskus transsacrococcygeal. Ya, yang B kemudian mulai masuk, dan kemudian yang D sudah di depan dari transsacrococcygeal. Ini biasanya kalau lihat gambarnya ini transkoksik, dia menembus koksik nih. Lalu setelah D ini kita harus masukkan kontras. Nah, ini lihat yang di B masuk kontras ya, masuk kontras, kelihatan seperti gambar cacing begitu. Oh, kalau yang ini dikerjakan dengan 2 jarum malah ya. Ada jarum yang di koksik, ada jarum yang di transsacrococcygeal. 2 jarum dia. Lalu kemudian
sama-sama dilakukan blok. Ini biasanya kalau 2 jarum ini targetnya dia ngerjakannya dengan radiofrekuensi, ya. Tidak dengan apa namanya alkohol atau fenol. Kalau alkohol fenol cukup satu jarum. Kalau radiofrekuensi ada juga yang mengerjakannya dengan teknik 2 jarum ini agar mencapai target dari ganglion impar letaknya bervariasi tadi. Prosedur bloknya anamnesa, pemeriksaan fisik dan persetujuan ya, sama ya tadi ya. Pendekatan horizontal, ligamentum anokoksigeal dicek gitu dan sebagainya ya. Pendekatannya bisa transakrokoksigeal tadi ya. Ini tadi pengulangan aja ya. Variasinya bisa berbagai tempat, posisinya bisa lateral, bisa litotomi dan sebagainya. Bantuannya bisa fluoroskopi, USG atau CT. Pada kali ini di workshop kita kali ini kita menggunakannya dengan fluoroskopi ya. Nanti kita akan ketemu untuk langsung bagaimana melakukan tindakan blok ganglion impar ya. Kalau bicara tindakan-tindakan ganglion impar atau tindakan ganglion impar, kita juga akan berhadapan dengan komplikasi tentunya ya. Apa komplikasinya? Yang pertama adalah injeksi neuritis ya. Ada neuritis jelas karena kita melakukan neurolysis ya pada ganglion impar itu. Jadi terjadi peradangan pada neuronnya atau ruptur dari rektum. Ini kalau multipuncture saya kira ya. Kalau hanya jarum saja saya kira nggak sampai ruptur ya. Kecuali kita manuvernya kasar gitu ya, ke atas ke bawah sehingga merobek dari rektum. Kalau ternyata jarum kita itu terlalu masuk ke area anterior dari koksik tadi ya. Atau ada neurolysis dari akar saraf. Ini jarang terjadi. Biasanya kalau obatnya naik ke atas terlalu banyak, obat yang kita masukkan terlalu banyak, mungkin bisa terjadi neuritis pada akar saraf ya. Di saraf-saraf yang keluar dari sakrum ya, foramen sakral atau sakral foramen. Obat-obat yang sering digunakan ya, untuk blok diagnostik ya. Untuk blok diagnostik yang pertama ya, kita tahu ada obat lidokain, kalau referensi bilang lignokain ya. Ada yang 2%, ada yang 1%. Kita cukup gunakan 1%. Kalau lidokain berarti diencerkan. Bupivacain juga bisa, cuma kalau bupivacain, ropivacain kita nunggu onsetnya lebih lama. Tapi kalau tujuannya diagnostik mungkin cukup kita gunakan lidokain ya. Atau kalau kondisinya misalkan kondisi akut ya, untuk bukan yang kanker, misalkan karena koksidinia atau koksidinia itu, kita bisa gunakan steroid ya, prednisolon dan sebagainya. Untuk diagnostik sekaligus terapeutik. Kadang-kadang tanpa harus dilakukan neurolitik dengan alkohol atau fenol. Untuk kasus yang koksidinia misalkan, atau nyeri perineum kronis yang bukan kanker, dikasih steroid, hasilnya cukup baik ya. Hasilnya cukup baik tanpa kemudian pengulangan untuk terapi yang selanjutnya. Lalu kalau misalkan obat yang digunakan yang untuk neurolitiknya selain radiofrekuensi, kalau dokter belum punya alat radiofrekuensi di tempatnya dokter sekalian, bisa gunakan fenol 6% ya, yang di Indonesia biasanya ada yang 6%, atau menggunakan alkohol absolut kira-kira sekitar 90 sampai ini persentasenya salah ya. 90% ya, 90% ya, 96% biasanya. 96% ini bisa kita gunakan ya. Ini harus kita pahami gitu ya, kapan kita gunakan alkohol, kapan kita gunakan fenol ya. Intinya adalah tempat dari yang kita ingin injeksikan adalah sudah berada pada tempat yang pas. Seperti gambaran ini, setelah dikontras, jarumnya sudah pas di sini, baru kemudian kita putuskan. Neurolitik kita menggunakan neurolitik apa? Neurolitik kita ketahui ada 4 ya. Ada neurolitik kimia, ada neurolitik kreoblatif dengan agen yang sangat dingin, biasanya dengan nitrogen cair ya. Kita belum pernah pengalaman tentang itu. Atau dengan radiofrekuensi, bahkan ada yang prosedur bedah. Yang kita ingin ajarkan adalah dengan blok neurolitik kimia dengan fenol atau dengan alkohol. Ya. Maka kita harus kenal ini neurolitik kimianya ini, alkohol dan fenol ini. Ya. Atau juga bisa menggunakan garam hipertonik, biasanya menggunakan salin yang tinggi 10% ya 20% gitu. Nah, kalau kita ingin mengetahui apa kemudian perbedaan alkohol dan fenol, kita ingin sampaikan ada tabel ini tentang alkohol dan fenol ya. Kalau bicara tentang barisitas, alkohol ini bersifat hipobarik ya. Makanya bisa kemana-mana itu. Kalau
Fenol itu hiperbarik. Jadi kalau misalkan pasiennya posisi prone ya dia ada di depan terus. Kalau alkohol disuntikan dia bisa kemana-mana tuh, ke atas, ke bawah, karena bersifat hipobarik. Stabilitasnya stabil kalau alkohol ya pada temperatur ruangan. Jadi kalau temperatur ruangan 90% ya tetap 90%. Kalau fenol ini penyimpanannya sangat sulit gitu. Kadang-kadang memang saking sulitnya ini dia susah gitu untuk kemudian ditaruh di ruangan yang biasa. Makanya kadang-kadang pada saat ini dipakai ternyata sudah berubah warnanya ya, dan kemudian konsentrasi prosentasenya juga sudah berubah juga. Akhirnya berdampak pada efektivitas. Makanya kita sering menggunakannya yang alkohol ya. Warnanya jernih ya, tidak berwarna sama saya kira. Kalau yang fenol baunya memang tajam ya. Struktur kimianya alkohol, kalau yang ini asam. Persentasenya tadi ada 50-100%. Jadi minimal kalau dokter menggunakan 70%, boleh nggak menggunakan alkohol 70%? Kan syaratnya 50%. Ya, tetapi kalau kita gunakan blok diagnostik, pengenceran, atau minimal sebelum dikasih alkohol, karena diberikan alkohol itu sangat sakit ya, sakit diberikan alkohol itu, maka kadang-kadang kita kasih pengenceran NS ya, atau kita kasih kenceran lidokain gitu sebelumnya agar tidak sakit. Nah, pengenceran ini menyebabkan konsentrasi 70% berada kurang dari 50%. Akhirnya tidak bermanfaat, sudah sulit-sulit mengerjakannya, kemudian manfaatnya menjadi kurang ya. Makanya gunakannya 96%. Kita masukkan 96%, terjadi pengenceran, sekurang-kurangnya masih di atas 50% ya. Tempat injeksinya sama ya, mungkin tadi kalau ganglion impar itu bisa pada ganglion simpatis ya. Hampir sama ini kalau tempat injeksi. Indikasi neurolitik ini biasanya untuk nyeri-nyeri yang terminal ya. Bisa karena kanker ya, atau harapan hidupnya memang sudah pendek ya. Atau kalau misalkan yang non terminal yang tidak responsif dengan modalitas lain. Jadi kalau misalkan dengan steroid tadi nggak bisa, kok masih sakit lagi, ya udah kita juga bisa gunakan neurolisis ya. Tapi kalau kanker kira-kira yang harapan hidupnya pendek, misalkan sudah stage gitu. Tapi sekarang beberapa jurnal atau beberapa rekomendasi untuk awal-awal tapi sudah nyeri dan pasien sudah konsumsi obat yang cukup banyak, ini cukup membantu juga walaupun mungkin harapan hidupnya masih panjang ya. Bisa juga untuk kemudian meningkatkan kualitas hidup dia. Dan ini menjadi alternatif untuk kualitas hidup tadi ya. Jadi pasiennya biar nggak tirabaring saja di rumah. Kalau dia sakitnya berkurang area perineum, bayangkan area perineum kalau sakit ya dia pasti sulit untuk berjalan, duduk, berdiri apalagi. Kalau kita lakukan blok ini, saya kira nanti akan meningkatkan kualitas hidup pasien. Baik, terakhir saya kira untuk pasien yang ingin kita kerjakan neurolisis iskemia itu kita harus berhati-hati kalau pasiennya masih berespon dengan obat-obatan. Ini saya kira perlu dipikirkan ulang ya. Maksudnya apakah tindakan neurolisis iskemia ini sudah waktunya dikerjakan. Tetapi kalau memang harus dikerjakan, kita harus komunikasi yang baik pada pasiennya, konseling yang baik, lalu dikuatkan mentalnya agar psikologisnya juga meningkat ya. Tetapi jangan kemudian kita menganggap bahwa tindakan ini merupakan tindakan yang seolah-olah mengabaikan obat-obatan yang lain. Jadi obat-obatan analgesik yang lain tetap digunakan, mungkin dosisnya bisa berkurang, dan ini kemudian juga bisa menjadi modalitas tambahan. Jadi blok-blok simpatis ini sifatnya menurut saya adalah komplementer ya, atau kemudian bagian yang bagian dari multimodal terapi yang bisa kita kerjakan, tidak bisa meninggalkan obat-obat yang sudah diberikan. Tetapi sekali lagi yang harus dipastikan adalah melakukan blok diagnostik sebelum kita melakukan tindakan neurolisis iskemia untuk pasien-pasien ini. Saya kira ini yang menjadi concern kita, bahan diskusi kita pada tindakan-tindakan yang lebih real pada workshop offline kita di waktu yang mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.